Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa lil iman. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita. Allah masih berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat inilah harus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita. Ketika seorang hamba itu mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, maka Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lebih besar dan lebih banyak kepada orang yang mau bersyukur tersebut. Dan selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman. Tidak ada nabi dan rasul setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ada nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh meyakininya. Perkataan tersebut adalah perkataan yang salah dan batil. Perkataan tersebut adalah perkataan yang tidak bersandarkan Quran dan hadis. Kita sebagai muslim wajib menolak keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi lagi. Itu keyakinan dan ucapan yang salah. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memotivasi Rasulullah, mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah-dakwahnya, dan juga kepada para sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa menyebarkan dakwahnya, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani dakwahnya mulai dari pertama kali dakwah dengan penindasan, kezaliman, aniaya dan juga cercaan, bahkan siksaan-siksaan yang dialami oleh para sahabat. Dan juga zaman kemenangan-kemenangannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah yang dulu disebut Hijaz. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyebarkan dakwahnya karena bantuan atau karena support dari para sahabat-sahabat Nabi. Maka layak salawat serta salam tercurahkan kepada mereka semuanya, dan juga kepada para tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan juga pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bab tentang salat. Salat merupakan amalan ibadah yang paling banyak pahalanya. Jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, maka salat ini yang paling banyak pahalanya dan merupakan rukun yang kedua setelah syahadat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah salat.
Dan salat juga merupakan barometer orang tersebut beruntung atau tidaknya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar telah beruntung orang yang beriman. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, maka kita termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang beriman tersebut? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam salatnya itu melaksanakan dengan khusyuk. Jadi kalau kita beriman lalu salat kita khusyuk, insyaallah kita termasuk orang yang beruntung. Jadi barometer seseorang beruntung atau tidaknya ketika orang tersebut menunaikan salatnya dengan khusyuk. Dan juga dilanjutkan di ayat lain, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Pertama, orang mukmin yang salatnya khusyuk. Yang kedua adalah alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang terhadap salatnya saling menjaga, artinya menjaga salat-salatnya, memperhatikan syarat rukun salat, sunnah-sunnahnya. Di antaranya adalah berjamaah di masjid, dan juga setiap langkah menuju ke masjid, langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menghapus dosa. Setiap langkah yang kita lakukan itu merupakan pahala dan penghapus dosa untuk kesalahan-kesalahan kita. Jadi bersihlah orang yang melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Bersih dari apa? Bersih dari dosa-dosa kecil. Itu manfaatnya bagi orang yang mau salat berjamaah. Tidak hanya itu, di samping dia bersih salatnya, juga banyak pahala-pahala yang didapatkannya. Pahala melangkahkan kaki ke masjid, pahala salat sunnah tahiyatul masjid, pahala salat sunnah qabliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan pahala salat subuh. Sebaik-baik pahala salat sunnah dibandingkan salat wajib, maka salat wajib lebih banyak pahalanya. Salat sunnah qabliyah saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuh berjamaah, lebih dari itu pahalanya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa salat subuh berjamaah sebelumnya melaksanakan salat sunnah qabliyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Jadi orang yang beriman, yang salatnya khusyuk, ditambah lagi menjaga salatnya, baik itu syarat rukunnya, sunnahnya, dan lain sebagainya, maka mereka itulah para pewaris. Para pewaris apa? Bukan para pewaris orang tua, bukan para pewaris kakek neneknya, tapi pewaris yang mendapatkan surga Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang mendapatkan warisan kelak, yaitu ketika sudah meninggal, mendapatkan firdaus. Firdaus itu jannah, nama surga. Surga firdaus diperuntukkan untuk siapa? Orang yang beriman, salatnya khusyuk, lalu menjaga aturan-aturan salat, mendapatkan firdaus. Alladzina hum fiha, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Selama-lamanya mereka di dalam surga firdaus. Masya Allah.
Itu keutamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, waqad balagha min inayatil Islam bis shalah. Islam ini menyeru kepada pemeluknya untuk memperhatikan salat 5 waktu. Kalau kita merasa muslim, kita mengaku muslim, tidak hanya merasa tapi mengaku muslim, maka harus kita perhatikan salat 5 waktu ini. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus perhatikan salat 5 waktu ini. Kalau kita ingin mendapatkan Firdaus al-A'la, yaitu surga Firdaus, maka kita perhatikan salat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin nanti dalam kondisi aman dari siksa Allah dan juga dimuliakan Allah, baik di alam kuburnya, alam penantian atau disebut alam barzah, pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat disebut alam barzakh, ingin dimuliakan Allah, maka perhatikan salat kita. Salat hanya 5 waktu, tidak 50 kali. Di awal Islam atau di awal pensyariatan perintahnya salat itu 50 kali. Bisa kita bayangkan seandainya kita sebagai umat Nabi Muhammad disuruh salat 50 kali dalam sehari semalam, maka bisa kita hitung setengah jam harus salat, setengah jam harus salat, setengah jam harus salat. Bagaimana kerjanya? Bagaimana cari nafkahnya? Bagaimana tidur kita dan lain sebagainya. Lalu dengan rahman rahimnya Allah dan juga permintaan Nabi Muhammad dari usul Nabi Musa alaihi salam diturunkan turun sampai 5 waktu. Dan 5 waktu ini pahalanya tidak diganti, artinya sama dengan yang 50 waktu tadi. Pelaksanaannya lebih ringan, pahalanya tetap. Kalau bahasa sekarang diskonnya gede. Diskonnya berapa persen dari 50 sampai 5? Berapa Pak? 1000%. Oh 95% ya. Lebih dari 1000%. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah. Jaga ini bukan seperti menjaga ya. Sekarang itu banyak orang yang membuat arti yang lain. Kita harus menjaga makanan-makanan kita. Enggak, sebenarnya makanannya dijaga terus. Ini bahasa plesetan ini. Saya sudah menjaga sate di depannya, habis itu karedok, gulai, dijaga terus. Nah, bukan itu maksudnya, yaitu jaga jangan sampai kebanyakan kolesterol, jaga jangan sampai kebanyakan gula, jaga jangan sampai kebanyakan lemak dan lain sebagainya, agar tubuh kita itu menyerapnya enak sesuai. Dan juga jangan lupa olahraga. Itulah yang disebut menjaga makanan, bukan makanan dijaga di depannya. Begitu juga menjaga sholat. Dulu ada anekdot, sholat itu nggak boleh dilanggar. Sholat nggak boleh dilanggar. Iya, yang nggak boleh dilanggar. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Jaga salat 5 waktu, khususnya salat asar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salat wusta, salat asar ini salat yang sering disepelekan, baik di kota maupun di
desa. Kalau di desa dulu masih sibuk ke sawah. Nanggung Pak, berangkat jam 1, pulang jam 4. Jam 4 itu sudah asar. Makanya di sebagian masjid di kampung itu adzannya diakhirkan, sholat jamaahnya diakhirkan, tapi nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi lebih baik di awal waktu. Di kantor, sholat asarnya lagi sibuk-sibuknya jam gitu, sibuk mau persiapan pulang, sibuk juga harus deadline-nya selesai, sibuk ini harus full base, apalagi hari Jumat. Hari Jumat besok udah libur, harus diselesaikan karena hari Senin harus selesai, sibuk. Sampai-sampai sholat asarnya lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wassalatil wusta. Kenapa enggak sholat subuh tapi sholat asar? Karena sholat asar itu kebanyakan orang dalam kondisi kerja dan masih sibuk. Maka ini harus kita perhatikan sholat asar. Ustaz, saya kerja di perusahaan, pulangnya jam 4, sholat asar nanggung karena enggak dikumandangkan di perusahaan. Bolehkah saya sholat asar setelah pulang? Maksudnya setelah selesai kerja. Boleh. Tapi kalau bisa sepakatan sama teman, yuk kita sholat nanti habis pulang sholat jamaah. Jangan langsung pulang nyampe rumah mau maghrib. Atau di kantor atau di mana, sholatlah di tempat kerja setelah bel bunyi. Kalau toh bisa lebih baik pas sholat asar, syukur-syukur di masjidnya, di masjid perusahaan kan ada biasanya dikumandangkan adzan, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan dengan kondisi qanitin, dengan hati yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, sampai dijelaskan dalam kondisi takut pun wajib melaksanakan sholat. Sebisa kita, boleh di atas kendaraan, boleh juga jalan. Jadi dalam kondisi apapun. Jadi sholat itu wajib, artinya kewajiban yang tidak boleh digantikan oleh siapapun. Kalau puasa masih bisa diganti dengan fidyah. Kalau sudah tua renta, ngomongnya juga nggak jelas, jalan pun juga terseok-seok, maka orang tersebut tidak wajib puasa, diganti dengan fidyah. Begitu juga yang lainnya, zakat tidak wajib karena belum satu nisab. Apalagi haji nggak wajib kalau bagi orang yang nggak mampu finansialnya. Tidak hanya nggak mampu finansial, atau tidak hanya karena keuangan, dia keuangan mampu, tapi perjalanan menuju ke sana tidak aman. Contoh pada zaman Covid, maka nggak wajib haji, ditunda. Terus apalagi badan sehat, badannya kurang bisa, nggak support untuk melaksanakan haji, maka orang tersebut nggak wajib haji. Itu haji. Terus zakat, puasa boleh digantikan. Tapi kalau sholat, walaupun dia sudah tua, ngomongnya nggak jelas, habis itu dia beser tahu Pak, tetap wajib sholat. Nggak ada istilah saya, apalagi bapak-bapak, saya lagi udzur. Kenapa nggak sholat? Lagi udzur. Udzurnya apa? Sudah tua. Nggak ada. Saya nggak. Kenapa nggak sholat?
saya lagi udzur. Udzurnya apa? Dalam perjalanan, enggak ada. Kalau puasa dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi kalau salat enggak ada kata lain kecuali harus dilaksanakan. Ada orang yang sibuknya luar biasa. Tetap di dalam kesibukannya dia harus melaksanakan salat. Salat itu tidak lama. Kalau dikerjakan hanya kurang lebih 5 waktu. Ditambah wudhunya 3 menit lah. 5 waktu. 5 menit ditambah 3 menit wudhu. 8 menit. Makan berapa menit, Pak? Memang bisa 8 menit. Tapi dilaksanakan setiap lapar. Iya kan? Bapak makan sama sholat lamaan mana? Makan. Apalagi kalau makannya di situ ada sate, gulai, nasi kebuli. Nah, cocoknya ini kalau habis taklim ini nasi kebuli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan depan sudah enggak bisa, Pak, puasa ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sekarang sudah berubah masjidnya ya. Depannya itu cakep banget ini ya. Settingannya alhamdulillah semakin lebar pimannya. Kalau kemarin sempit sumpek kalau bahasa Jawanya itu. Sumpek ke kanan ke kiri karena ada mimbar yang besar. Kalau mimbarnya dihilangkan ya enggak etis juga, masa masjid enggak ada mimbar. Terus alhamdulillah dengan ide yang kreatif ini semakin baik. Nanti kita foto di sini ya akhir taklim ya. Foto bareng. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar ada kenang-kenangan. Ya. Baik, selanjutnya bahwa salat itu tidak ada kata enggak wajib atau enggak bisa. Dalam kondisi perang pun, perang ini kan taruhannya nyawa. Kalau kalah, meninggal atau terhina, itu perang. Tapi dalam kondisi seperti itu pun harus sholat. Jadi nggak ada kata, nggak ada wajib sholat ketika kondisi ini wajib. Kecuali perempuan, Pak. Kalau laki-laki nggak ada kata istilah libur. Kenapa kamu nggak sholat? Saya lagi libur. Kenapa libur? Udzurnya apa? Pusing kepala. Pusing kepala. Nggak ada. Wajib. Dan pahalanya sebanding dengan perintah tadi. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang meninggalkan sholat juga durhaka yang paling besar kepada Allah. Dosa besar. Yang membedakan seseorang itu iman dan tidaknya apa? Sholat. Makanya kalau ada orang yang mengucapkan saya sudah syahadat tapi enggak sholat, enggak sholat. Bukan sholat di rumah, beda. Kalau sholat di rumah masih disebut muslim. Di rumah enggak sholat, apalagi di masjid, enggak pernah kelihatan wajahnya. Tahu-tahu pas apa? Nah, kalau orang seperti ini enggak wajib disolati. Kalau tidak sholat, ingat nggak sholat ya. Kalau sholat di rumah wajib disolati, masih wajib. Dia nggak pernah sholat sama sekali, nggak di masjid, nggak di rumah. Ditanya sholat nggak, maka orang tersebut tidak wajib disolati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan warning yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف فخلف nanti ada orang yang datang setelah mereka, kelompok yang meninggalkan salat. Itu hal yang biasa. Meninggalkan salat itu hal yang biasa dan ngikuti syahwatnya. Dan ini banyak. Setelah dia meninggalkan salat, perilakunya senantiasa mengikuti hawa nafsu bejatnya, hawa nafsu rusaknya. Nah, orang tersebut nanti di hari akhir akan menemui Allah dalam kondisi yang hina, sehina-hinanya. Kehinaan yang di dunia tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Orang mulung itu masih terhormat. Kenapa? Dia masih mencari nafkah dari yang halal. Walaupun dirinya kelihatan hina, mungut sampah, dan termasuk yang mulia di sisi Allah karena menjaga dirinya untuk tidak mencari barang yang haram. Masya Allah, sebenarnya Islam itu menghormati sesama manusia itu sangat tinggi penghormatannya. Makanya di dalam inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, di mata Allah, dalam penglihatan Allah, dalam penilaian Allah, itu orang yang paling mulia. Yang apa? Akramakum indal atqakum, yang paling bertakwa. Dan juga di ayat lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada body. Ganteng tidaknya enggak. Itu sudah takdir. Kasihan kalau Allah melihat orang tersebut dari good lookingnya ya. Yang jelek, ya Allah, saya enggak dilihat Allah. Kasihan kan? Wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat pada hartamu. Tapi Allah melihat pada hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang nanti yang menemui Allah dalam kondisi hina adalah yang paling hina di antara mereka yang hina adalah orang yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Dan juga Allah mengingatkan kepada kita semuanya, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Enggak boleh berhenti di sini, Pak. Enggak boleh baca ayat berhenti di sini, haram hukumnya. Kenapa? Agar orang lain tidak lari dari salat. Celaka bagi orang yang salat berhenti lalu diviralkan. Yang memviralkan dapat dosa, yang membaca ayat yang sengaja dapat dosa. Kalau diartikan apa? Celaka bagi orang yang salat. Yang salatnya bagaimana? Dilanjutkan, harus dilanjutkan. Alladzina hum, mereka yang an salatihim sahun, yang melupakan salatnya, mengundur-undur salatnya, menyepelekan salat di awal waktu. Nanti aja, salat itu kan nomor 2. Ya benar, nomor 2. Pertama syahadat. Enggak boleh orang tersebut menunda-nunda salat sedangkan dia mampu melaksanakan salat. Dia mampu, enggak ada kerjaan, lihat TV, habis itu sinetron, film dan lain sebagainya. Tiba-tiba maghrib datang, enggak sadar kalau dia belum sholat. Ini masuk ke dalam ayat tersebut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu pentingnya salat bagi kita dan kita tahu bahaya orang-orang yang meninggalkan salat, sekarang hukum orang yang meninggalkan salat itu bagaimana? Hukmu tarkis salah, orang yang meninggalkan salat dan mengingkari dalam hatinya bahwa salat itu enggak wajib, dia kafir. Dia ngatain atau dia berkata-kata salat itu enggak wajib, maka orang tersebut ucapannya mengeluarkan dia dari Islam. Maka hati-hati. Salat itu enggak wajib, yang wajib itu apa? Syahadat. Orang ini bahaya nih. Walaupun mainan enggak boleh. Baik, wa khuruju an millatil Islam bi ijma'il muslimin. Ini yang ngomong bukan saya. Ijma' umat Islam, bukan ijma' ulama. Ijma' ulama masih sedikit. Ijma' seluruh muslimin. Bukan ulama-ulama kan yang pinter-pinter. Ini semua umat Islam meyakini bahwa orang yang mengingkari wajibnya salat itu kufur, keluar dari agama Islam. Wa amma man tarakaha ma'a imani bi wa'tiqadi fardiyatiha walakin taraka taqasulan wa tasaghulan anha bima la ya'uddu fi syar'i udran faqad sarraha al ahadits bi kufrihi. Kalau ada orang yang mengakui salat itu wajib, salat itu perintah dan termasuk rukun Islam, tapi malas atau sibuk dengan kerjaannya, maka orang ini disebut fasik, dosa besar. Ada yang di dalam kitab ini dikatakan, kitab ini ya Mbak ya, dikatakan itu kafir, tapi saya merujuk ke kitab-kitab yang lainnya, kebanyakan yang bermadhab Syafi'i itu mengatakan orang tersebut fasik. Fasik itu apa? Dia masih dalam koridor muslim, masih termasuk muslim, tapi dosa besar, bahkan di atas perbuatan zina, di atas perbuatan minum khamar, di atas perbuatan bunuh orang lain dan lain sebagainya. Meninggalkan sholat itu seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, orang muslim mengakui wajibnya sholat, lalu dia tidak sholat karena malas, tidak sholat karena sibuk, tidak sholat karena nonton TV dan lain sebagainya, dia orangnya disebut muslim tapi fasik, dosa besar, harus tobat. Dalam kitab ini disebut orang tersebut kafir dan wajib dibunuh. Tar dulu, jangan waduh sadis ini. Gak boleh saya ngomong ini langsung nanti dipotong ya. Dipotong cret. Ustaz Effendi mengatakan bahwa orang yang enggak sholat dan dia mengakui wajibnya sholat, enggak sholat karena malas atau karena sibuk, dia kafir, wajib dibunuh. Nah dulu yang bunuh bukan kita, hukum ya. Karena apa? Di dalam Islam dosa tersebut lebih berbahaya daripada perselingkuhan, lebih berbahaya daripada yang lainnya, dosa yang besar. Tapi yang melaksanakan itu bukan pribadi-pribadi, nanti bahaya, bisa kacau umat ini. Dia nggak sholat, yuk datangi malam, 2 orang dibunuh. Ini bukan sesuai dengan namanya Islam. Islam itu membawa keselamatan, membawa kedamaian. Islam itu disebarkan dengan kedamaian. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah berdakwah di Taif,
bagaimana Rasulullah ketika berkuasa lalu berangkat ke Makkah. Ketika nyampe di Makkah, Rasulullah enggak balas dendam. Dulu pernah dilempari kotoran ketika sholat, ketika sujud dikasih kotoran hewan, Pak. Bayangkan kalau orang kita digituin, harga diri kan. Bukan hanya balas, kalau bisa langsung jadi di situ. Apalagi orang Madura yang berani ya. Jadi bagus juga itu untuk menumbuhkan izzah. Rasulullah enggak balas, bahkan dicekik. Serban Rasulullah dibuat yang dipakai dicekik, hampir mau meninggal. Tidak hanya itu, celaan, cercaan, hinaan dari orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk melaksanakan pembunuhan kepada Rasulullah. Pokoknya sebagai banyak cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika jaya, punya tentara, punya pengikut banyak, berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah. Enggak menyerbu, enggak balas dendam. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka aman. Masjidil Haram, dimasukin mereka, masuk mereka. Barang siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, berarti aman. Barang siapa, yang terakhir ini yang luar biasa, di luar dugaan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh bebuyutan yang mengadakan peperangan Badar dan Uhud. Siapa? Usul Abu Sufyan, karena dia paling kaya, pedagang kaya. Pedagang kaya, gara-gara beliau ini terjadilah perang. Tapi ketika Rasulullah sudah banyak pengikutnya, berangkat ke Makkah ingin menunaikan haji atau umrah, pokoknya ibadah, lalu bilang, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Ini kan penghormatan kepada Abu Sufyan, juga menghilangkan persepsi yang salah di pikiran Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah ketakutan, wah dipenggal kepala saya ini. Karena dulu yang menyebabkan peperangan. Tapi apa kata Rasulullah? Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dari bukti-bukti yang banyak bahwa Islam disebarkan dengan kedamaian. Dan Islam masuk ke Indonesia, gak ada istilah perang, Pak. Damai. Yang perang itu kan Belanda. Belanda datang ke kita, pertama ngambil rempah-rempah hasil bumi. Kedua ada misi, yaitu dakwah kristenisasi yang dibawa oleh mereka, visi gospel, terus apa? Glory. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan salat ini termasuk perintah Allah yang para nabi-nabi terdahulu berdoa. Orang-orang terdahulu, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail berdoa. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah saya muqimas shalah, orang yang mendirikan salat. Tidak hanya untuk dirinya doanya, tapi wa min dzurriyyati, dan juga untuk keturunan-keturunanku. Sampai perhatiannya seperti itu tentang salat.
Berarti sholat itu sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim, sudah ada. Buktinya apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah saya muqimas salat, orang-orang yang mendirikan salat. Melaksanakan dan mendirikan itu beda. Mendirikan itu lebih tinggi. Mendirikan itu menjaga salatnya agar diterima, dilaksanakan dengan khusyuk, sunnah-sunnahnya dilaksanakan di awal waktu, itu mendirikan. Tapi kalau melaksanakan sekedarnya, dilaksanakan mau habis waktu, dilaksanakan, itu termasuk orang melaksanakan. Jadi melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat lebih tinggi kedudukannya. Terus selanjutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda seorang itu muslim atau tidaknya itu karena sholatnya. Kalau dia sholat itu muslim, kalau enggak sholat itu kafir. Jadi jelas. Dan juga kita sebagai orang tua pastinya punya anak-anak, mungkin sudah ada yang nikah, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, ini perhatian. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Ini nasihat buat anak-anak kita. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, jangan nikahi orang-orang yang musyrikat. Walau a'jabatkum, walaupun orang musyrikat tadi, musyrikat orang yang perempuan berbuat syirik. A'jabatkun, menjadikan kalian kagum karena kecantikannya, karena jabatannya. Wow, termeh apa anak-anak sekarang? Termehok-mehok. Jadi orang tua harus ngasih arahan. Nak, jangan pilih yang itu karena masih musyrikah. Musyrikah itu perempuan yang masih kafir. Walaupun membuat orang tersebut atau anak kita jadi tergila-gila dan lain sebagainya. Oh, dia itu baik kok, dia itu gini. Ingat agamanya. Walau a'jabatkum, walau menjadi kalian itu tergila-gila, kagum. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Amah itu bahkan budak yang biasa itu lebih baik daripada, itu perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada musyrikah yang memberikan kita atau membuat kita ta'ajub. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ini juga nasihat buat bapak-bapak. Janganlah engkau nikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki yang non-muslim. Walaupun yang laki-laki tadi itu membuat kita orang tua terkagum-kagum. Masya Allah, dia itu baik. Kalau pas datang pasti bawa makanan. Iya, awalnya bawa rokok, kalau sukanya rokok kasih rokok. Bapak sukanya apa? Panggilnya sudah bapak. Bapak sukanya apa? Kasih nih. Habis itu sukanya apa lagi? Tapi dia non muslim, jangan. Orang tua harus mengarahkan. Ini gara-gara apa? Sholat nih. Pentingnya sholat. Karena sekali lagi kecantikan seseorang
itu juga tidak lama. Gagahnya seseorang sudah tidak lama. Dulu gagahnya luar biasa. Coba kalau umur 60 jalannya sudah beda. Nggak bisa dipungkiri Pak. Ditegak-tegakin juga sama. Itu pasti. Ya. Tapi kerugian di akhirat selama-lamanya. Yang ditanya siapa? Orang tua juga. Ya. Dilihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, ditambah lagi dia profesinya bagus, akhlaknya bagus, cepet-cepet Pak. Wah ini bagus nih. Hah? Tambah lagi kaya, kerjaannya mantap. Wah udah dah, cepet langsung ambil itu. Dia agamanya bagus, ditambah suaranya bagus, ilmunya bagus, ganteng. Apa lagi? Udah punya kerjaan. Wah, itu dambaan mertua itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah surga ya. Ya saya buka pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Tumak ninah itu seperti apa? Tumak ninah itu berhenti sejenak. Ukurannya seperti apa? Ukurannya cukup buat baca doa. Contoh, ketika rukuk atau sujud, Subhana rabbiyal a'la kalau sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Satu kali itu sudah cukup. Sudah sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali. Sudah cukup. Itu sudah tumak nina. Lebih baiknya 3 kali. Jadi kalau kelihatan cepat, ya dia sudah cukup sudah. Tapi kalau terlalu cepat, tek tok, ya ini bukan tumak ninah ini. Seperti burung mematok biji-bijian. Lihat burung mematok, tek, sujud nempel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ini enggak tumak ninah ini. Salatnya enggak sah. Mana yang menunjukkan bahwa tumak ninah itu sebuah rukun? Ada seorang yang sholat di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sholatnya orang tersebut. Dipanggil, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kata Rasulullah, bilang kepada orang yang melaksanakan sholat tadi, sesudah sholat ulangi lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Yang kedua kali diulangi, habis itu disuruh ulangi lagi sampai ketiga kali. Kata orang tadi, saya nggak punya ilmu kecuali itu ya Rasulullah. Ngaku. Lalu Rasulullah bilang, kalau kamu melaksanakan sholat, hendaklah dilaksanakan dengan tumak ninah. Jadi tumak ninah ini bukan berhenti yang lama, enggak. Tapi cukup tadi mengucapkan doa satu kali saja sudah termasuk tumak ninah. Tapi juga sekali lagi jangan menyalahkan yang agak lamaan, karena agak lamaan baca 3 kali dimaknain lagi, diresapin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini lebih bagus. Baik, seperti itu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi?
apa fidyah. Ya. Fidyah untuk sholat. Fidyah untuk sholat nggak ada. Iya, paham tahu. Baik. Dan itu saya temukan di sebagian Jakarta, sebagian Betawi masih. Saya tanya, ini untuk apa? Untuk fidyah sholat. Tapi perlu sekali lagi, ini kan dari ulama. Entar dulu saya jelaskan. Ulama kadang ngomong salah dimaknai oleh bawahannya. Saya ulangi lagi. Ulama ngomong salah dimaknai oleh bawahannya. Ulama maksudnya itu bukan fidyah. Sedekah tersebut agar memperingan, karena pahala sedekah bisa meringankan dosa-dosanya. Bukan mengganti sholatnya. Ini lah orang awam mudahnya udah fidyah itu. Padahal nggak boleh ganti fidyah karena meninggalkan sholat. Jadi ulama memberikan solusi, kumpulkan sedekah untuk memperingan orang yang tidak sholat. Tapi nggak bisa ganti kedudukan sholat. Lah orang awam lebih mudahnya itu fidyah. Padahal bukan fidyah. Jadi salah pemahaman. Jadi tidak ada sholat diganti dengan fidyah. Kalau mengumpulkan beras dan lain sebagainya di sebagian Betawi itu bukan menebus atau bukan menggantikan sholatnya, tapi memperingan karena meninggalkan sholat tadi. Memperingan dosa lah, walaupun tidak sholatnya ya. Mungkin dosa ketika dia berbuat apapun. Baik, jadi sekali lagi bukan pengganti sholat, tapi ya pengukur dosa karena dengan sedekah tadi. Ilmunya jadi ada sangat buta, karena orang-orang yang nggak mampu pemahamannya udah masuk berbagai cara, karena sakit pokoknya udah sekian lama, 1 tahun atau berapa bulan, jadi ditempuh dengan fidyah. Oh iya, jadi pertama nggak ada tebusan untuk fidyah. Kedua, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Jadi kalau nggak mampu nggak wajib. Dan itu pun tidak semua berlaku. Itu ke sebagian di Betawi ya, di Betawi, dan nggak semuanya. Ya, jadi ngumpulin beras itu baru saya temukan itu di saya ketika berinteraksi dengan orang Betawi di Buncit Raya itu seperti itu. Tapi tidak semuanya. Jadi bukan nebus, tapi mengurangi dosa-dosanya, bukan karena sholat aja, mungkin karena yang lainnya. Baik seperti itu, dan tidak boleh diwajibkan. Nggak boleh hukumnya wajib mengeluarkan beras sekian. Dan juga saya pernah ditanya, Ustaz, di daerah saya itu ada kewajiban kalau yang disolatin itu harus ngamplopin. Nah ini nggak boleh juga. Kalau nggak disolatin kalau nggak, jadi yang benar Pak, iya. Kalau gini, perlu diluruskan. Bukan berarti menolak amplop. Kalau dia sholat lalu yang punya rumah ngasih, itu nggak apa-apa. Tapi sebelum sholat ada persyaratan, ada amplopnya enggak? Kalau nggak ada amplopnya nggak sholatin. Kalau nggak ada nggak disolatin. Kalau ada kita sholatin. Ini nggak boleh ini.
nggak apa-apa. Itu sedekahnya dari orang yang musibah, kena musibah, ingin berbagi. Itu nggak apa-apa. Jangan bilang, oh enggak, ini dosa, ini bid'ah ini. Kalau gitu berikan saya aja itu. Jadi boleh. Kalau nggak minta dikasih. Yang nggak boleh itu adalah tanya sahibul bait, sahibul musibah. Sudah siapin amplop belum? Nah, kalau belum, nggak disolatin. Ini yang ngomong itu perlu diketok. Tuk. Masa sholat pahalanya itu lebih pahalanya orang yang mensolati jenazah itu seperti dapat 1 gunung Uhud berupa emas, diganti dengan 20.000, 50.000, kan enggak ini. Itu sudah minta. Kalau setelah menyolati orang datang, maaf, ini dari orang yang sahibul musibah, dia pengen berbagi agar dengan sedekah ini almarhum bisa diampuni dosa. Itu boleh. Itu yang nggak boleh tadi belum disolati sudah masih dimandiin sudah omong-omong. Amplopnya sudah ada berapa amplopnya? Tapi sahibul musibah harus pintar. Oh, amplopnya banyak, amplopnya banyak, isinya nggak tahu. Baik, seperti itu ya. Jadi amplop itu dilihat, bukan amplopnya yang nggak boleh. Enggak, maksudnya bukan amplopnya nggak boleh, cara memberikannya, cara memintanya. Kalau minta karena sholat itu dosa, bukan nggak boleh dosa. Berarti dia melaksanakan sholat karena amplop. Tapi kalau dikasih sholat, nggak dikasih sholat, itu yang bagus. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa, sudah dapat dari Allah. Baik. Apa? Oh enggak. Ya, pertama nggak ada niat ke situ. Nggak ada niat ke situ. Maksudnya nggak ada niat ke situ gitu gimana? Pas sholat tiba-tiba habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, habis itu doa keluar dari masjid, Pak nih ya. Pas dibuka 1 juta. Contoh. Wis langsung. Lah, ini nggak menggugurkan pahala. Tapi sebelumnya berapa amplopnya isinya? Tambah tanya lagi. 10.000. Waduh, kalau 10.000 itu cepat sholatnya. Cepat. Kenapa? Bensin sekarang mahal. Wah, ini dosa orang yang ngomong ini. Benar. Itu Allah marah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah engkau jual ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Ini marah Allah, murka. Dan orang tersebut nggak dapat pahala yang namanya 1 gunung Uhud. Karena apa? Sholatnya karena amplop. Saya ditanya gitu, yang benar ada Pak? Ada Ustaz. Jadi saudara saya meninggal. Habis itu dibawa ke masjid. Pas di masjid ditanya, ada amplopnya enggak? Enggak ada. Disuruh balik. Astagfirullahaladzim. Ini masih ada gitu ini. Orang sudah kesusahan. Ini adat yang enggak bagus. Ini bid'ah di atas bid'ah. Hah?
Iya kan saya bilang itu dosa besar, nggak boleh. Ya, udah masuk masjid ditanya ada amplopnya tidak? Nggak ada. Bawa ke pulang, disolatin di rumah. Nah, ini yang nggak boleh ini. Tapi ada aja ya, saya juga kaget ketika ditanya, yang benar Pak, ada Ustadz saudara saya. Saya bilang itu dosa, yang larang itu dosa. Masalahnya juga ustadznya dosa, kenapa nggak ngasih tahu? Itu nggak boleh. Masalahnya ustadznya nggak ada di situ kan, nggak pernah ngaji. Ya udah ada. Udah cukup Pak, cukup ya. Ya baik, ya monggo. Baik. Contoh, ada orang sakit, pas pada waktu itu dia belum sempat menunaikan meninggal. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bagaimana hukumnya? Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kekuatannya. Orang tersebut apakah diganti tidak? Tapi orang bisa menghadiahkan pahala sholat untuk mayit, bisa menghadiahkan pahala sedekah untuk mayit, bisa menghadiahkan pahala al-fatihah untuk mayit. Jelas? Bapak sholat sunnah dihadiahkan pahala tersebut ke orang tua, boleh. Tapi bapak ganti sholatnya dia, itu nggak ada anjurannya. Jelas apa ya? Mengganti sholatnya dia nggak ada, karena nggak ada istilah qodok sholat oleh orang lain. Qodok sholat itu untuk dirinya sendiri. Tapi menghadiahkan pahala sholat, menghadiahkan pahala sedekah, menghadiahkan pahala haji, nah, itu boleh. Membadalkan haji boleh, khusus sholat nggak boleh. Baik. Cukup ya Pak ya, karena ada acara saya. Baik, kita tutup dengan biasanya doa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.